Sama budaya sama Nera. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya, apakah karena saya ya, anak-anak saya itu nggak ada yang mau ke agama Buddha, even saya udah ajak pergi dengar Dhamma Desana, kan sama Bante Utamo itu kan kocak ya. Berkali-kali saya bawa pergi dengar Dhamma di Bante Utamo, tapi nggak pernah sekalipun nyantol. Nyantolnya ke tetangga, karena memang sekolahnya ya sekolah Kristen ya, dan mereka itu lebih fokus ke ya tetangga. Bagaimana caranya menarik mereka, at least sedikit lah. Seakan-akan mereka kalau ke wihara itu hanya menghormati saya aja gitu. Bagaimana bikin bisa menarik mereka ke rumah saya, rumah kita. Ya, Thank you. sebenarnya tidak semua ini disebabkan karena masa lalu orang tersebut. Tidak karena masa lalu orang atau anak-anak ibu, tetapi karena usaha ibu juga. Salah satu kesalahan besar orang tua, terutama orang tua Buddhis adalah tidak bisa mengenalkan Dhamma kepada anak. Jadi tidak hanya ibu, mungkin banyak sekali Romo Pandita sekalipun yang anaknya tidak ada yang Buddhis. Karena beranggapan bahwa saya sudah mendapatkan manfaat dari mempraktikkan Dhamma, tetapi tidak mau membuat anak itu mau mendapatkan seperti apa yang saya punya, apa yang saya dapatkan. Dan kebanyakan orang tua juga ya acuh dalam arti, wah biarkan yang penting mereka bahagia. Dan salah satu faktor yang membuat mereka pindah itu karena kita tidak bisa mendukung. Mendukung dalam arti menyekolahkan di tempat yang memang lingkungannya Buddhis, kemudian memperkenalkan ajaran Dhamma sejak kecil. Bahkan kalau saya cerita ya, keluarga saya yang Buddhis tinggal saya. Jadi udah hancur nanti selesai. Tapi ya nggak masalah. Yang terpenting adalah bukan untuk mengembalikan mereka supaya menjadi Buddhis, tetapi supaya kita bisa mengenalkan Dhamma kepada mereka, bahwa ini loh baik, ini loh tidak baik. Kalau itu memang sudah terlanjur pindah. Tetapi kalau misalnya belum pindah, apa yang kita lakukan adalah supaya kita bisa memperkokoh keyakinan mereka dengan cara meningkatkan keyakinan mereka. Paling tidak mengetahui tentang Buddha Dhamma. Kemudian ajaran-ajaran dasar. Kemudian ada semacam sesuatu yang membuat anak itu bisa benar-benar mau ke wihara, mau mendalami agama Buddha. Karena kebanyakan saya melihat ya, itu kebanyakan dari mereka itu pindah bukan karena teori, bukan karena pengetahuan tentang agama, tapi karena apa? Karena faktor lingkungan, karena sekolah, karena pasangan dan lain sebagainya. Maka salah satu tugas yang orang tua lakukan kepada anak adalah mendidik supaya anak tersebut mampu melanjutkan garis keturunan. Kulawangsang tape sami. Itu adalah salah satu kewajiban anak kepada orang tua, yaitu menjaga garis keturunan. Dan apa yang menjadi kewajiban orang tua, salah satunya adalah menentukan pasangan hidup anaknya. Meskipun kita tidak menentukan pasangan hidup mereka ya, tetapi paling tidak kita memberikan izin dan memberikan dorongan, ini loh yang baik, ini yang tidak baik. Maka jangan meremehkan tentang hal ini, karena kebanyakan orang tua itu hanya mengabaikan begitu. Tapi kalau misalnya anak ibu sudah terlanjur pindah, ya tidak masalah. Yang penting masih dibekali dengan ajaran-ajaran Dhamma, supaya apa yang dilakukan itu tetap baik dan tidak menyimpang. Karena yang terpenting itu sebenarnya bukan dari agamanya, tetapi dari perilakunya. Maka ibu bisa memberikan nasihat kepada mereka, ini loh cara mendidik anak yang begini, dan sesuatu yang tidak baik itu jangan dilakukan. Misalnya membunuh, meskipun di agama mereka mungkin membunuh tidak apa-apa, tetapi kalau bisa itu jangan dilakukan, karena itu tidak sesuai dengan cinta kasih, tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, dan itu kurang baik gitu. Kalau misalnya mereka mau mendengar, itu sangat luar biasa sekali, masih bagus. Tapi ya jangan dipaksakan supaya mereka mengikuti keinginan ibunya. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri, tapi ibu atau orang tua setidaknya harus berusaha supaya mereka
masih bisa mempertahankan garis keturunan orang tua supaya mereka masih bisa tetap Buddhis. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Bu Harita? Bisa Thank dipahami? you. Ya, Ya. actually kalau saya bilang Dhamma ya dikenalkan orang lahir dari kecil ikutin dari neneknya pergi ke wihara, ya itu anak-anak tuh hanya out of respect gitu loh ikut ke wihara. Jadi nggak dari hati. Karena kalau saya lihat setelah mereka besar sekarang bilang, aduh kan ke wihara itu kan nggak milenial. So, suatu hari saya ikut pergi ke gereja ya waktu anak saya liburan. Anak saya sekarang satu sekolah di Jerman, waktu dia liburan ke sini kemudian saya ikut lihat, pengen tahu gerejanya seperti apa. Sama Nera kalau mau tahu itu gereja itu kayak begitu masuk itu udah kayak disco, itu udah ada kayak smoke, kemudian lagu-lagunya orang-orang pada nyanyi gitu, nari-nari gitu. Ya saya bisa memahami itu lebih milenial gitu loh, enggak seperti kalau ke wihara so tenang gitu. Mungkin bagi mereka itu juga membosankan. Terus terang aja, saya juga nggak bisa sebagaimana kerasnya upaya saya menarik mereka, tetap aja kayaknya susah banget gitu loh. Iya, betul. Memang kalau kita melihat itu sangat berbeda sekali dengan fasilitas yang mereka punya. Terutama, ya maaf saja di agama lain itu, selain punya banyak teman, fasilitasnya juga cukup bagus. Dan anak-anak itu atau umat-umat di sana itu sangat akrab sekali gitu. Itu salah satu kekurangan agama Buddha. Bukan agama Buddhanya, tapi orang-orang yang beragama Buddha. Jadi kebanyakan, terutama anak muda ya, anak muda memang suka yang namanya pergaulan, suka yang namanya sesuatu yang menyenangkan. Maka kalau anak muda itu disuruh meditasi, itu sesuatu yang menderitakan sekali. Apalagi duduk bersila, membaca parita itu sesuatu yang membosankan sekali. Maka kebanyakan anak muda itu lebih suka pindah ke sana. Karena di sana ada tempat bermain-main, tapi juga beribadah, begitu kan? Sebenarnya yang membuat dia tertarik itu bukan ajarannya, tetapi karena apa? Fasilitasnya. Itu adalah keyakinan yang masih bisa dikatakan masih dangkal. Masih tergoda dengan fasilitas orang lain, masih tergoda dengan kesenangan. Dan jujur saja, dulu sebelum saya jadi Samaera, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya sudah hampir pindah agama, sudah tidak pernah lagi ke wihara. Karena apa? Permasalahan sebenarnya sepele. Bukan karena saya memahami agama mereka, tetapi karena wihara yang saya tinggali itu tidak pernah mengadakan kegiatan. Dan tidak ada kegiatan antar pemuda. Jadi kalau kita menjadi Buddhis itu merasa kecil sekali. Sementara banyak di luar sana yang bukan Buddhis. Bahkan untuk mendapatkan jodoh, untuk bergaul, kita merasa minoritas sekali. Dan sepertinya yang anak ibu alami seperti saya waktu itu. Hanya saja belum terselamatkan karena belum mendapatkan belum mendapatkan sesuatu yang membuat dia akhirnya tetap mempertahankan agamanya. Mungkin bisa jadi karena faktor pergaulan. Seperti yang paling dominan menurut saya adalah pergaulan. Karena di sana lebih banyak teman-temannya mungkin. Dan di sana lebih banyak fasilitas yang membuat dirinya senang. Bahkan tempat ibadahnya saja sangat tinggi, besar, agung, dan megah. Berbeda dengan wihara yang kecil, sumpek, misalnya begitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Sebenarnya bukan supaya anak tersebut mau ke wihara. Tetapi tentu mau ke wihara juga baik. Tetapi harus mendasari keyakinan dengan ajarannya. Bahwa ajaran Buddha ini begini loh. Ini sangat rasional sekali. Masuk akal sekali. Begitu. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah membekali dhamma. Membekali keyakinan kepada anaknya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa, ya mau bagaimana? Itu bisa jadi karena faktor karmanya juga. Yang penting orang tua sudah berusaha supaya anak-anaknya bisa melanjutkan garis keturunannya sebagai Buddhis. Tapi kalau tidak bisa ya
Mau bagaimana? Biarkan mereka menentukan hidup mereka sendiri, tetapi mereka tetap harus bisa menghargai orang yang berbeda. Mau tetap menghargai kebaikan-kebaikan yang sama seperti diajarkan oleh Sang Buddha. Begitu. Terima kasih Samanera. Jadi Bu Harita jangan khawatir, kita juga mempunyai masalah yang sama. Karena itu di Dhamma Cakratra ini kita komit ya untuk bikin selama masih virtual Dhamma Desana itu minggu terakhir itu khusus untuk youth. Jadi minggu depan kita undang Bante Ananda Panyo dari Wat San Francisco untuk mengadakan Dhamma Desana dalam bahasa Inggris. Khusus untuk cater untuk anak-anak muda. Jadi seperti yang Samanera bilang, itu dasar sekali gitu. Jadi konsep-konsep dasar gitu. Dan banyak sekali anak-anak kecil yang nanya pertanyaannya lucu-lucu gitu, yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Tapi semoga dengan adanya sarana ini, anak-anak bisa lebih mengerti dan sedikit demi sedikit bisa mendengarkan Dhamma. Mungkin adanya. Eh, kalau 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 dari boleh yes, kalau go boleh ahead. nambahin tadi sama Nera, mungkin di agama lain itu juga yang saya rasakan ini enaknya adalah gini. Saya juga pernah ngalamin itu janjinya itu sama Nera. Janjinya ada orang di atas yang bisa membantu kita. Jadi kita bisa dibantu gitu tanpa harus usaha kita sendiri, misalnya dengan pengakuan dosa dan lain-lain. Jadi itu yang saya rasakan kadang-kadang, wah enak ya, jadi agama lain punya faith kalau ada seseorang di atas yang bisa membantu kita. Itu membantu juga sama Nera. Cuma ya itu, ya mungkin kurang benar menurut ajaran agama Buddha. Ya, memang itu yang menjadi kekurangan atau yang menjadi penyebab banyak umat Buddha sendiri mau pindah ke mereka. Karena banyak umat Buddha itu menginginkan sesuatu yang gampang. Sementara di dalam agama Buddha kita dianjurkan untuk selalu hidup mandiri. Karena kita sendirilah yang menjadi pelindung diri kita sendiri. Dan karena karma baik, kita sendirilah yang melindungi kita. Bukan orang lain, bukan makhluk lain. Sementara kita kan, kebanyakan manusia adalah manusia-manusia lemah. Yang selalu bergantung kepada orang luar. Bergantung pada sesuatu yang kita anggap penguasa. Itu karena kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan bijak. Dan kita tidak menyadari itu. Maka kita lebih suka menggantungkan orang di luar sana, makhluk di luar sana, supaya hidup kita lebih mudah, enak gitu kan. Kemudian kita melakukan kejahatan, toh nggak apa-apa, nanti kan masih ada pengampunan, ada orang yang mengampuni saya. Begitu. Sementara di agama Buddha kan kita sendiri yang menanggung. Kita sendiri yang berbuat, kita sendiri harus menanggung. Sementara di sana, ya nggak apa-apa lah, karena nanti di akhirnya ternyata ada yang menyelamatkan kita. Ada dewa penyelamat, ada sang penyelamat, ada juru selamat. Sementara di dalam agama Buddha tidak ada semacam itu. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan, tetapi mereka memberikan penawaran. Bahkan penawarannya cukup sederhana, asal punya keyakinan saja. Asal punya keyakinan, bisa terjamin masuk surga. Tapi di dalam agama Buddha, menjadi Buddhis pun, menjadi umat Buddha pun, itu belum ada jaminan. Karena yang menentukan seseorang telah di dalam surga itu bukan keyakinan, tapi apa? Perbuatan yang ia lakukan. Dan kebanyakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mau repot begini, tidak mau mandiri, tidak mengerti hukum ini, ya keyakinan lemah. Wah, kita tinggalkan aja lah agama Buddha karena saya harus sendiri, apa-apa sendiri, lebih baik saya pindah. Kan semua sudah ditanggung sama yang sana. Begitu kan? Ya, betul, sama Nera. Anumodana sama Nera. Ya. Anumodana sama Nera. Kalau Andi itu ikut agama Buddha gara-gara pulpen gratis dari sekolah minggu. Mungkin kita mulai harus ngasih pulpen gratis di sekolah minggu. Ya. Sebenarnya yang harus kita tekankan, harus kita tanamkan itu adalah anak-anak kecil. Kenapa? Kalau orang-orang tua itu biasanya sudah tidak mungkin pindah lagi. Tetapi kalau anak kecil ini masih diombang-ambing. Dan kalau kita misalnya punya atau menguatkan keyakinan mereka, itu nanti akan tetap bertahan lama. Karena anak kecil ini biasanya keyakinannya kuat.
Dari kecil itu harus ditanamkan keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dhamma. Yang tentang yang logis itu, ajaran-ajaran yang logis, bahwa kita sendiri harus menjalankan ini, itu, mengajar tentang cinta kasih sayang, kebijaksanaan. Itu harus ditekankan kepada anak-anak, supaya mereka memiliki bekal yang kuat. Sekalipun nanti misalnya ya, bertemu dengan jodoh yang ternyata bukan Buddhis, tetapi kalau orang tersebut masih memiliki keyakinan yang kuat pada Buddha Dhamma, bisa jadi ia tetap akan menjadi Buddhis. Kalau misalnya harus pindah, ia tetap bisa menjalankan ajaran Buddha dengan baik, meskipun secara KTP bukan Buddhis lagi. Kita tidak perlu memiliki kuantitas yang banyak. Bahkan membudiskan semua umat di dunia ini bukanlah tujuan dari Sang Buddha. Kalau Sang Buddha saja tidak bisa membudiskan semua orang di dunia, kenapa kita harus berusaha? Kan itu tidak mungkin kan? Memang ya itu, di dalam agama Buddha tidak perlu atau tidak penting kuantitas yang banyak gitu. Sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting orangnya baik-baik. Dan biasanya orang di luar sana itu melihat ajaran Buddha itu bukan dari isi dari ajaran Buddha, tetapi melihat dari perilaku umat Buddha itu sendiri. Kalau perilaku umat Buddha itu baik, maka orang yang tadinya tidak mengenal Dhamma bisa mencontoh, oh ternyata kalau umat Buddha saja perilakunya semacam itu baik, pasti ajarannya juga baik kan? Itu berbeda kalau misalnya umat Buddhanya amburadul, moralitas yang tidak baik, itu sudah bisa ditentukan, bisa dilihat bahwa ajaran atau yang diajarkan oleh agama tersebut juga tidak baik. Misalnya saja kalau misalnya para bikunya saling berantem, saling mencela satu sama lain, kemudian umatnya saling berantem, saling mencela satu sama lain, umatnya saling bertengkar dan lain sebagainya. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Dhamma, melihat kita itu akan beranggapan bahwa oh ternyata ajaran Dhamma itu seperti itu, mengajarkan untuk berantem. Karena orang-orang yang beragama Buddha saling berantem. Oleh karena itu orang yang bukan Buddhis itu akan melihat ajaran Buddha itu dari sikap orangnya atau pengikutnya. Kalau umat Buddhanya bisa menjaga perilaku dengan baik, kalau umat Buddhanya bisa hidup rukun, toleransi, itu yang akan mereka pahami ternyata di dalam agama Buddha memang mengajarkan hal seperti itu. Maka yang tadinya tidak mengetahui agama Buddha mungkin akan tertarik untuk mempelajarinya. Maka kalau kita umat Buddha ya, kalau kita menjaga perilaku kita dengan baik, menjaga ucapan kita dengan baik, menjaga tindakan kita dengan baik, itu sama saja mempromosikan ajaran agama Buddha. Betul. Sama saja kita memperkenalkan ajaran agama Buddha, sekalipun kita tidak berkhotbah, sekalipun kita tidak memberikan nasihat yang panjang lebar, tetapi kalau kita menunjukkan bahwa kita sebagai Buddhis mempraktikkan Dhamma dengan baik, bertindak laku sesuai dengan Dhamma yang baik, tidak merugikan orang lain, itu akan membuat mereka menjadi mengetahui isi dari ajaran Buddha. Dan apa yang diajarkan Sang Buddha, yang tentang missionary atau Dhamma Duta, itu bukan bertujuan untuk membudiskan semua umat supaya menjadi Buddha, supaya menjadi umat Buddha, tetapi supaya para biku itu membabarkan kebaikan, demi kebaikan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Artinya, tujuan kita membabarkan Dhamma itu bukan untuk menarik supaya mereka jadi umat Buddha, menjadi Buddhis, tetapi supaya mereka mengenal kebaikan yang diajarkan Sang Buddha. Dan cara memperkenalkan itu tidak harus dengan Dhamma Desana, tidak harus dengan nasihat-nasihat yang panjang, tetapi dengan cara menjaga perilaku kita masing-masing. Karena dengan menjaga perilaku kita masing-masing, itu sama saja kita memperkenalkan ajaran Buddha. Ya, begitu.